Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini. Salam jumpa kembali bersama saya, Suster Maria Ellen Putri Karmel, yang akan menjadi moderator pada malam hari ini. Dan untuk mengawali sesi kita pada malam hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, dan di saat yang penuh rahmat ini kami mohon kuasa-Mu untuk menuntun dan membimbing kami sehingga sesi ini dapat berjalan dengan baik dan kami dapat mengalami kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan pada malam hari ini kita sampai pada pertemuan yang ke-11. Dan kita akan membahas tentang perjuangan melawan musuh-musuh rohani yang akan dibawakan oleh Frater Dionysius CSE. Beliau saat ini bertugas di komunitas Cikanyere, Jawa Barat. Kepada Frater Dion dipersilakan untuk memaparkan materinya. Bapak, Ibu, saudara, saudari, peserta kursus menuju tanah terjanji. Ya. Juga para suster, saya lihat tadi ada suster, selamat malam juga suster. Salam sehat untuk kita semua. Baik, pada saat ini, malam ini, kita masuk dalam sesi yang ke-11 ya dari kursus menuju tanah terjanji, tema besar. Baik, pada saat ini saya akan memaparkan, menjelaskan, menyampaikan peranan manusia dalam hidup Kristiani. Kalau kita melihat dalam hidup manusia, bahwa Allah itu telah berbuat begitu banyak. Mungkin kita bertanya mengapa Allah telah berbuat begitu banyak dalam hidup kita, agar kita ambil bagian dalam hidup Allah sendiri. Ya. Pada gilirannya, kita harus menanggapi tawaran-tawarannya. Ya, saya kira kalau Tuhan itu memberi sesuatu, ya harus ada juga tanggapan dari manusia. Kalau dia memberi sesuatu nanti, ya diharapkan manusia itu dapat menerimanya. Ya, seperti yang kita sebut karunia-karunianya. Tentunya Allah memberi bukan karena kita berjasa kepada Allah. Ya, sesungguhnya manusia itu tidak ada seorang pun yang pernah berjasa kepada Allah. Namun Allah memberikan itu semua dengan cuma-cuma. Mungkin kalau kita melihat karunia-karunia ini, nanti kalau mau lebih jelasnya, lihat di Yesaya 11 ayat 1 sampai 2 dan 3 kalau nggak salah. Kita bersyukur, ya. Bagaimana kita mengungkapkan rasa syukur ini? Tidak lain Bapak Ibu, saudara-saudari, memelihara, memupuknya dalam jiwa kita, dan dengan demikian semuanya ini menyiapkan diri kita untuk kebahagiaan abadi yang akan memahkotai perjuangan kita di dunia ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tentunya hidup kita di dunia ini tidak akan pernah lama, ya. Bahkan kalau orang itu kudus, suci hidupnya, dia berdoa supaya dia lebih cepat meninggalkan dunia ini. Kalau kita baca riwayat hidup Santa Teresa Avila, pada umur 7 tahun Teresa Avila ingin melihat Allah itu. Ya, kerinduan besar Teresa Avila untuk melihat Allah. Nah, di sini kita lihat kalau kita nanti melihat Allah dalam keabadian, tentu di sana kita mengalami apa yang disebut kebahagiaan. Tidak ada hidup ya yang lebih berarti kalau di dalam hidup ini kita boleh mengalami apa yang disebut kita bahagia. Dan itu yang menjadi kerinduan hati banyak orang.
ya, kebahagiaan itu. Nah, memang di dunia ini kita berjuang untuk menemukan kebahagiaan itu. Nah, bagaimana caranya mengungkapkan dan menghargai atas karunia Allah ini? Allah adalah pemberi anugerah. Seperti yang sudah saya katakan tadi, ketika Allah memberinya, ya kita harus menanggapinya. Nah, dengan memakainya demi tujuan untuk mana karunia itu diberikan. Bagaimana tujuan karunia itu? Ya, misalnya kalau orang diberikan karunia penyembuhan, ya pakailah karunia penyembuhan itu untuk menyembuhkan orang dan supaya orang lain itu juga berkata Yesus itu Maha Kuasa. Ya. Jadi di sini karunia ini menjadi tujuan, menjadi sarana untuk mencapai tujuan. Tadi di depan saya sudah mengatakan apa disebut kebahagiaan kekal abadi. Allah yang Maha Kuasa akan mengajar kita, mengganjari hidup kita sesuai dengan jasa kita. Saya sudah mengatakan tadi sesungguhnya manusia itu tidak punya jasa, ya. Ini jasa dalam tanda kutip ini. Manusia tidak punya jasa. Karena itu kemuliaan kita kelak di surga akan sesuai dengan tingkat rahmat yang kita peroleh melalui perbuatan baik. Nah, perbuatan baik itu kita ditopang dengan yang namanya karunia tadi, Bapak Ibu, ya. Itu pakai itu sebagai sarana. Satu Paulus dalam 1 Kor bab 3 ayat 8 di situ dikatakan, masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Ya, seperti apa nanti pekerjaan itu? Tentu dalam hal ini pekerjaan atau karunia yang kita pakai itu harus dipakainya dalam semangat cinta kasih. Sebenarnya itu nanti kita baca di 1 Kor 13 ayat 1 di situ Paulus memaparkan bagaimana segala karunia atau pekerjaan itu dilakukan dalam semangat kasih. Lalu di lain pihak Allah akan menghukum orang. Kalau tadi perbuatan baik mengganjari hidup kekal, kebahagiaan kekal, kebahagiaan abadi. Nah, di sini dikatakan juga bahwa Allah akan menghukum orang yang dengan sengaja meremehkan karunia-karunia ilahinya dan menyalahgunakan rahmatnya. Di sini ada dua orang, meremehkan dan juga menyalahgunakan. Ya, meremehkan ini kayak apatis, masa bodoh, atau seperti itu tidak ada artinya. Ya, sifat sikap seperti ini sebenarnya juga meremehkan Allah sebagai pemberi karunia itu. Ya, kalau saya mengatakan ya jahat sekali orang seperti ini, ya. Namun ya dalam realita ada banyak orang seperti ini. Contoh kalau di dalam pembaruan karismatik itu misalnya bahasa roh, ya, diremehkan. Apa itu bahasa roh? Bahkan mereka juga mencapnya sebagai itu bahasa setan dan lain sebagainya. Atau juga meremehkan apa yang disebut karunia penyembuhan dan lain sebagainya itu. Nah, orang-orang seperti ini ya pada suatu ketika akan mengalami apa disebut hukuman. Lalu penyalahgunaan, ya, penyalahgunaan. Nanti kita di slide berikutnya akan melihat bagaimana juga penyalahgunaan segala apa yang diberikan oleh Tuhan. Ya, misalnya karunia bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi dipakainya untuk kemuliaannya sendiri. Bahkan orang bilang, wah kalau ada karunia seperti itu, bisa menjadi ladang basah, misalnya bisa mendapat uang dan lain sebagainya. Nah, orang-orang seperti ini juga pasti ya Tuhan menghukum apa yang mereka buat dalam hidup ini. Tidak untuk memuliakan Tuhan, tapi memuliakan dirinya sendiri atau mencari keuntungan diri sendiri. Di situ dikatakan di Ibrani 6 ayat 7 sampai 8 di sana dikatakan, sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Lihat, itu hujan yang turun ke atasnya, menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, ya ladang dan lain sebagainya. Coba kalau tidak ada hujan, itu bagaimana tumbuh-tumbuhan itu bisa hidup dan tanah itu bisa subur.
Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Ya, memang kalau kita lihat di dalam Injil itu kan ada gandum, ilalang, ya, ada orang jahat, ada orang baik. Lalu orang mengatakan, orang tertentu mengatakan, Tuhan, beresin aja lah yang ilalang itu supaya tidak menghalangi pertumbuhan gandum. Tuhan bilang, ya nanti aja ya, karena suatu ketika akan dipisahkan mereka itu dalam gudang, mana yang gandum, mana yang ilalang. Allah menjadikan kita makhluk yang bebas. Lihat, Allah menjadikan kita makhluk yang bebas dan Ia menghargai kebebasan kita. Lihat, Allah menciptakan kita dan Dia juga memberi apa yang disebut kebebasan. Kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk memutuskan segala sesuatu, kebebasan untuk berbuat sesuatu. Tetapi Allah tidak jemu-jemu mendorong kita untuk menggunakan dengan baik rahmat-rahmat yang telah dianugerahkannya kepada kita. Di sana tadi ada yang disebut kehendak bebas. Lihat Bapak Ibu, ada kehendak bebas. Misalnya dia punya karunia apa, kayak karunia penyembuhan atau apa. Nah, ketika dia menyalahgunakan, ya menurut versi kehendak bebas, ya saya rasa juga ya dia tidak mendapat upah bahkan hukuman. Allah mendorong kita untuk menggunakan dengan baik. Kehendak bebas harus diarahkan kepada kehendak Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kehendak bebas bukan berarti semau gue. Ya. Nah, kehendak bebas kita yang nanti memiliki unsur keinginan-keinginan yang tidak teratur. Ya, nanti kita akan bicarakan itu. Nah, di 2 Kor ya 6 ayat 1 di situ kata, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jangan sia-siakan itu. Ya, pakai sebagai untuk mencapai tujuan, kebahagiaan, Tuhan dimuliakan, atau lebih ini lagi untuk mendatangkan pertobatan bagi banyak orang. Dipakai dalam evangelisasi untuk memperluaskan kerajaan Allah di dunia ini. Karena itu kita menyesuaikan diri dengan rahmat ini. Pertama-tama dengan mempraktikkan devosi. Ya, itu sudah dibicarakan, tapi saya akan menyinggung sedikit. Nah, di dalam devosi ini kita juga akan menemukan apa yang disebut model kekudusan serta menemukan kekuatan-kekuatan adikodrati yang memampukan kita mengejar kekudusan yang ditawarkan Allah kepada kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya tadi kasih yang namanya Yesaya 11 ayat 1. Di situ disebut karunia ya. Kalau di dalam apa disebut sabda karunia, 7 karunia untuk menguduskan, takut akan Allah, untuk memupuk hubungan pribadi kita, roh kesalehan, takut akan Allah, semua ada di situ. Nah, Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Inilah perjuangan orang Kristen di dunia ini. Ya, berjuang untuk mencapai kesempurnaan. Ya, mungkin beberapa abad yang lalu, tahun yang lalu, atau abad yang lalu mengatakan, kekudusan, kesempurnaan itu hanya untuk kaum biarawan, kaum berjubah. Tidak Bapak Ibu. Semua manusia dipanggil kepada kekudusan, kesucian, kesalehan hidup. Inilah yang diperjuangkan oleh seorang yang namanya Kristen, orang Kristen. Ya, Paus Fransiskus menulis apa disebut kekudusan dalam Exsultate, ya. Nah, di situ juga Paus menguraikan tentang bagaimana kekudusan di zaman ini. Sekarang kita akan lihat satu persatu musuh rohani. Jadi kalau tadi kita ada hidup karunia-karunia untuk mencapai kekudusan. Nah, ada musuh di sekitar kita yang mengganggu kita. Ya, nanti juga kelemahan kita di situ, dan juga ada intervensi roh jahat untuk mengganggu perjalanan hidup kita.
menuju kekudusan dan kesempurnaan. Nah, kita lihat apa disebut perjuangan melawan daging. Ya, keinginan daging atau keinginan yang tak teratur akan kenikmatan sensual. Ya, nanti kita lihat apa disebut kenikmatan sensual itu. Jahatnya keinginan daging. Dari dirinya sendiri, kenikmatan itu tidak jahat. Ya, kenikmatan itu juga diberikan oleh Allah. Ya, Allah mengaitkan kenikmatan pada perbuatan-perbuatan yang baik untuk memudahkan pencapaiannya dan membantu kita untuk memenuhi kewajiban. Ya, Allah mengaitkan kenikmatan pada perbuatan-perbuatan baik tertentu untuk memudahkan pencapaiannya dan membantu kita untuk memenuhi kewajiban. Kesenangan yang sekedarnya akan kenikmatan bila terarah pada tujuannya bukanlah jahat. Bukanlah jahat. Nanti kita lihat selanjutnya. Tetapi baik karena mengarah kepada tujuan yang baik yang akhirnya mengarah pada Allah sendiri. Nah, misalnya kita lihat kebijaksanaan Allah berkenan memberi kesenangan tertentu untuk makan, untuk minum, dan untuk kekuatan tubuh. Coba waktu saya mengajar begini, kalau saya tidak makan, ya walaupun hari ini ada puasa, ya saya tadi ya minta izinlah sama Tuhan. Tuhan, saya mau mengajar malam ini. Jadi makan itu sesuatu yang harus kita nikmati. Tapi dalam arti makan itu yang berguna untuk pertumbuhan dan nanti semuanya itu diarahkan kepada Allah. Tetapi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih memakai kesenangan ini lebih untuk melayani tubuh mereka. Nah, ini saudara, ini sudah bergeser dia. Ya. Kalau tadi diarahkan kepada Tuhan, sekarang dia bilang kesenangan ini lebih untuk melayani tubuh mereka sendiri daripada mengabdi Allah yang Maha Kuasa. Kenikmatan makan memperbudak mereka dan mereka seperti ungkapan ini, bukannya makan untuk hidup, melainkan hidup untuk makan. Jadi banyak ya kita selalu terikat pada makanan, makanya kan orang dari kota ke kota ya, untuk mencari makanan dari restoran ke restoran, untuk mencari makan ini, makan itu, bahkan baru selesai makan, dia bilang nanti kita makan apa lagi. Jadi orang seperti ini hidupnya untuk makan. Nah, kita lihat apa disebut kenikmatan sensual. Kenikmatan sensual ini sangat berbahaya karena seluruh tubuh ditundukkan padanya. Ya, kenikmatan seksual sangat berbahaya karena seluruh tubuh ditundukkan padanya. Misalnya mata. Kita terjangkit olehnya karena bukankah melalui mata orang mulai minum racun hawa nafsu? Matius 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Matius 5 ayat 9 di situ dikatakan, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu dengan utuh dicampakkan bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau kita benar-benar menghayati sabda ini, saya kira kita semua sudah tidak punya mata. Lihat yang dosa langsung dicungkil saja, ya. Nah, ini hukum ini sangat keras para saudara, ya. Mata yang melihat hal-hal yang seperti porno, menonton video atau film porno akan dengan mudah membawa masuk ke jurang dosa dan kehancuran. Telinga kita adalah mangsa dari pengaruh buruk, suatu nyanyian jorok mengobarkan hawa nafsu. Ya, kita lihat lagu-lagu yang sebenarnya, aduh, kalau dia hidup rohaninya baik gitu ya, terikat pada Allah gitu,
aduh, kayak mendengar lagu-lagu seperti itu, gimana ya? Rasanya tidak nyaman, ya tidak nyaman. Ya, misalnya kita dengar lagu misalnya lagu yang mengarah kepada hal-hal yang porno, ya. Nah, di situ kita lihat bagaimana kita harus menjaga mata, telinga. Karena itu saya bersyukur menjadi seorang CSE, ya kami dalam biara ya tidak punya TV, ya TV rusak saja tidak ada. Ya karena Romo Yohanes ya tidak perlu nonton TV itu. Karena banyak juga melihat hal-hal yang di TV, iklan-iklan dan lain sebagainya itu sebenarnya tidak terlalu sehat. Ya, jadi hati-hati ya. Hal yang sama berlaku untuk seluruh indera yang lain. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Tadi ada mata ya, telinga itu adalah kenikmatan sensual. Di dalam Galatia 5:24 sampai 25, di situ Paulus mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di sini kita lihat bagaimana peran Roh Kudus itu, ya. Nah, kalau memang hidup kita itu dipimpin oleh Roh, maka janganlah kita terlalu takut. Pasti Roh akan membimbing kita. Roh itu mendorong kita untuk menghindar hal-hal seperti tadi dosa pada panca indera mata dan telinga. Kalau kita berjuang dengan kekuatan sendiri, saya kira kita tetap tidak kuat untuk menghadapi semuanya itu. Beberapa orang setelah retret, misalnya retret awal gitu ya, setelah menerima pencurahan Roh Kudus gitu ya, pengalaman-pengalaman itu yang membuat mereka kuat untuk melawan segala godaan-godaan itu. Nah, saya rasa ini peranan Roh Kudus sangatlah penting dalam hidup kita. Untuk mengatasi itu, oleh Santo Yohanes Salib dikatakan bahwa cinta sensual itu hanya dapat diatasi oleh cinta ilahi yang lebih kuat. Memang pengalaman akan Tuhan dalam hidup ini sangatlah penting. Pengalaman akan Roh Kudus dan pengalaman perjumpaan dengan Yesus itu memberi kekuatan. Di situ dikatakan bahwa cinta sensual itu hanya dapat dikalahkan oleh cinta ilahi yang lebih kuat. Atasilah dorongan yang timbul, ibarat kita memukul ya, ular gitu ya. Coba ular yang keluar dari dalam lubang. Kalau ular itu hanya kepalanya saja ya muncul, kepala yang muncul langsung kita petok, langsung kita pukul, dia tidak berdaya. Tetapi kalau ular itu sudah di luar, bukannya kita kejar ular, ular juga bisa kejar kita. Bahkan kalau kita takut dengan ular, ya kita juga lari. Tetapi di sini kita melihat bahwa munculnya sebuah godaan, begitu dia muncul langsung, ya mungkin kalau dalam doa-doa tertentu ya bisa dikatakan dalam nama Yesus nyalah godaan ini, ya nyalah godaan ini, keinginan ini, langsung mengambil apa yang disebut sikap. Banyak dari kita sulit keluar dari godaan ini, terikat oleh godaan ini atau kelemahan ini, kedagingan ini, karena itu sudah sangat berkembang. Sangat sulit untuk kita ya, yang sudah mengakar. Usaha lain ialah berusaha hidup di hadirat Allah, ya, melakukan segala sesuatu demi cinta kepada Allah. Hidup di hadirat Allah, saya rasa mengarahkan seluruh perhatian kita dalam hidup keseharian kita kepada Tuhan. Ya walaupun kita mungkin kerja di kantor, sibuk setiap hari, hidup di hadirat Allah, ya artinya kita ingat akan Tuhan. Ya, di sini kita lihat bagaimana peran nama Yesus itu. Ya, di Kisah 2 ayat 21 dikatakan, ya barang siapa menyerukan nama Tuhan akan diselamatkan. Ya. Bila orang sungguh-sungguh hidup di hadirat Allah, dia dengan mudah untuk mengalahkan segala godaan.
Ya, semoga Bapak Ibu yang ikut kursus ini sudah ikut apa disebut retret awal itu, ya. Karena di situ juga dijelaskan bagaimana atau retret kami lah, ya, bagaimana peran atau makna doa Yesus dalam hidup keseharian. Kita lihat berikut keinginan mata. Keinginan tahu dan keserakahan. Keinginan mata meliputi dua hal. Ya, meliputi dua hal. Segala keinginan yang tahu ya tentang yang tidak sehat dan keinginan yang teratur tentang akan barang-barang duniawi. Keinginan tahu yang berlebihan, curiositas atau curiosity. Keinginan tahu akan kita bicarakan terdiri dari keinginan yang berlebih-lebihan untuk melihat, mendengar, mengetahui apa yang terjadi di dunia intrik-intrik tersembunyi yang terjalin di sana, tidak untuk menarik, untuk manfaat hidup rohani, tetapi untuk memuaskan keinginan kita akan pengetahuan yang sebenarnya tidak terlalu banyak gunanya. Misalnya seorang mau belajar ya buat buku ya dari satu negara ke negara yang lain, belajar suatu budaya gitu hanya untuk keluar satu buku saja, sampai berapa tahun itu dia menguraskan tenaga dan waktu untuk penelitian untuk bisa boleh terbit sebuah buku. Ya pada suatu saat kadang-kadang buku itu ya tidak dipakai atau ya disimpan saja di perpustakaan. Tetapi waktu untuk membuat buku itu luar biasa sulitnya dan makan banyak waktu dan tenaga. Keinginan tahu ini tidak hanya terhadap peristiwa-peristiwa dewasa ini, bisa meliputi peristiwa abad-abad yang lalu. Ya udahlah kalau abad yang lalu yang tidak terlalu ada gunanya ya udah jangan terlalu ditelusuri. Itu hanya membuang waktu saja, ya. Waktu itu bergulir dan waktu itu sangat berharga. Kalau kita pergunakan waktu hanya untuk sesuatu yang tidak berguna, itu sia-sia, ya. Misalnya kita lihat seperti orang asing tadi, ya berlomba-lomba untuk menerbitkan buku, ya, dengan penelitian pergi ke satu negara berbudaya daerah tertentu di sana, itu sangat-sangat kalau boleh saya kata lelah dan hanya menguras waktu dan tenaga. Lihat keserakahan akan cinta uang. Bentuk kedua dari keinginan mata adalah keinginan tidak teratur akan uang yang dipandang sebagai sarana untuk mendapatkan hal-hal lain seperti kehormatan. Banyak orang yang hanya untuk mencari kedudukan terakhir hanya untuk uang saja. Makanya kalau ada pilkada, pilpres gitu ya, itu semua orang terjun di dalam apa namanya untuk kampanye dan lain sebagainya. Ya pada suatu saat kalau dia menjadi pemimpin atau terpilih, ya ujung-ujungnya juga dia hanya untuk uang. Tetapi beberapa orang yang benar-benar dia hanya mau mengabdi masyarakat, dia meninggalkan semangat itu. Nah, tapi kenyataan banyak orang ya untuk kedudukan ujung-ujungnya uang. Keduanya membuka diri kepada dosa yang tak terhitung. Karena ketamakan adalah sumber yang subur untuk segala macam penipuan dan ketidakadilan. Karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Banyak kejahatan di dunia ini. Ya, semuanya itu ya karena uang, ya. Bagaimana caranya untuk mengatasi cinta uang ini? Untuk melawan keinginan yang tidak teratur, kita harus ingat bahwa apa yang tidak layak, ya, menguasai hati kita, ya semuanya itu kita anggap sia-sia. Kita katakan sia-sia. Saya kira Santo Paulus sudah mengatakan segala sesuatu kuanggap sampah karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku jauh lebih mulia. Ya, nanti baca di 1 Kor itu 7 ayat 31. Nah, kita lihat kesombongan. Kesombongan. Kata boset
seorang pengarang rohani Prancis, kesombongan adalah kejahatan yang mendalam. Di dalam 7 dosa pokok, urutan pertama adalah kesombongan. Ya. Dosa ini sungguh sangat mematikan jiwa, mematikan keinginan baik, dan menghidupkan segala yang jahat dalam diri manusia. Nah, adalah kejahatan yang mendalam. Ini adalah pemujaan, ya, dan dari manusia yang menjadi Allahnya sendiri dan melalui cinta diri yang berlebihan. Dari sini mengalir semangat kebebasan. Ya, orang sombong itu bebas, ya. Tak mau tergantung pada orang lain. Dari situ pula mengalirlah sifat angkuh, puas dengan diri sendiri. Juga kecenderungan untuk membesar-besarkan, ya, untuk memiliki segala sesuatu dan mengaku sifat-sifat yang tidak dimilikinya. Orang sombong biasanya sebenarnya dia itu sepertinya misalnya tidak pandai, tapi dia mau menampilkan dirinya seperti seorang yang sangat pandai. Ada orang seperti kalau mau kita cerita sesuatu, seolah-olah dia sudah tahu itu. Orang bilang, orang ini kayak maha tahu. Ternyata sok tahu orangnya itu. Ya, itu ada. Itu kesombongan itu baik yang dimiliki maupun yang tidak dia miliki, dia ungkapkan seolah-olah dia memiliki semuanya itu. Ternyata itu hanya mengungkapkan kesombongannya. Kesombongan rohani. Kita lihat apa sih kesombongan rohani? Di dalam kitab suci 18, Lukas 18 ayat 10 sampai 14, ada 2 orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Ya, ada Farisi di sana, ada pemungut cukai. Orang Farisi itu berdoa dengan semangat yang sombong, ya. Dia menyampaikan, aku mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, aku tidak sama seperti orang lain. Bahkan dia mengatakan, aku tidak seperti pemungut cukai. Berani para saudara, berani mengungkapkan hal itu. Ya, aku berpuasa 2 kali seminggu. Ya, mungkin ada di antara kita ini, ya tidak hanya seminggu, mungkin setiap minggu. Ya, tetapi pemungut cukai itu, ya dia tidak mau mengungkapkan, yang membanggakan dirinya di sana. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Pemungut cukai itu benar, sikapnya benar, sedangkan Farisi tidak. Ya, banyak mungkin kita tidak sombong dalam hal rohani, tapi mungkin kita sombong dalam hal-hal yang lain. Kesombongan ini biasanya disertai dengan kebanggaan yang sia-sia. Ya, kalau kita lihat siapakah Paulus itu, ya, dia murid Gamaliel yang cemerlang. Dia juga punya kemampuan dan lain sebagainya. Ketika dia menjadi pengikut Kristus, dia mengatakan segala sesuatu kuanggap sampah. Ya, dia tidak punya apa-apa lagi, semuanya karena Tuhan. Kita lihat juga Santo Thomas Aquinas, seorang teolog besar. Segala apa yang kulakukan, segala karyaku di hadapan Tuhan hanyalah sebatang jerami. Kalau kita lihat juga kalau kita waktu membuka masa Prapaskah ini dengan Rabu Abu, di situ dikata, hai manusia, kau dari tanah kembali ke tanah, dari debu kembali ke debu. Bagaimana apa yang harus kita sombongkan dalam dunia ini? Allah menentang orang yang congkak itu. Ya benarlah, di hadapan manusia aja orang itu tidak benar, apalagi di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sendiri juga bersabda, sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Dan dalam teks lain Yesus mengatakan, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Orang rendah hati itu dia terbuka dengan apa yang disebut pemberian Tuhan. Dan semakin dia merasa dia tidak memiliki, semakin Tuhan mencurahkan karunia-karunia atas orang itu. Sedangkan orang sombong itu dia tertutup,
terhadap pemberian Tuhan. Dan Tuhan juga tertutup terhadap orang yang sombong itu. Juga perkembangan secara psikologis dan sosiologis tertentu membantu orang untuk merasa tahu semua dan akhirnya membuang Allah. Pengetahuan itu juga berbahaya. Seolah-olah dia tahu segalanya dengan pengetahuan. Ya, dengan apa yang dia pelajari, apa yang dia temukan, dia mengerti, dia merasa dia tahu. Di dalam Injil Injil Yohanes bab 15 ayat 5. Di situ Yesus berkata, "Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Okelah, dia orang pandai, ya kita akui kepandaiannya. Coba kalau otaknya kena kanker sedikit, kanker otak, beres dia. Mau apa lagi? Di luar Tuhan, tidak dapat berbuat apa-apa. Bagi orang-orang yang beriman, masih ada harapan untuk mengatasi kesombongan ini. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Pertama-tama kita harus mengarahkan segalanya kepada Allah. Segalanya berasal dari Allah. Ya. Kita tidak punya apa-apa. Allah lah yang punya apa-apa itu. Dengan mengakui bahwa dia adalah pelaku segala kebaikan dan bahwa karena dia adalah prinsip pertama dari segala tindakan kita, dia juga harus menjadi tujuan akhir. Segala misalnya sebagai dosen, sebagai apa, dia persembahkan semua apa yang menjadi tugas dosen itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Atau sebagai seorang bapak di rumah, ya kalau berjuang untuk mencari nafkah, semuanya dia persembahkan untuk Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Santo Paulus? Apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau mau megahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Orang seperti ini, orang yang tidak tahu diri, sudah menerima, tapi juga tidak menyadari. Dan orang seperti ini sulit dan bahkan tidak pernah sadar untuk bersyukur kepada Tuhan. Dari sini dia mau menyimpulkan bahwa segala perbuatan kita haruslah untuk kemuliaan Tuhan. Nah, jika engkau, lihat Paulus mengatakan, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Untuk makan para saudara, untuk kau minum para saudara, kita semua, kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Saya bersyukur ya di dalam serikat ini CSE ini. Kalau kami makan malam, biasanya ada 2 hidangan di sana. Ada bacaan rohani dan juga ada makanan jasmani ini. Makanan rohani sambil makan, sambil mendengarkan bacaan suci itu. Karena supaya nanti tidak terserap pada hal-hal yang namanya keinginan daging itu. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Untuk memberi nilai yang lebih tinggi pada perbuatan ini, marilah kita ingat untuk melakukan dalam nama dan melalui jasa Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Luar biasa Paulus. Kesadarannya luar biasa. Sambil mengucap syukur oleh dia pada Allah Bapa kita. Jangan mengejar kemuliaan manusia. Karena sesudah menerimanya upamu di dunia hanya siksaan yang menanti akhirat. Jangan membanggakan dirimu sendiri karena suatu pekerjaan yang kau lakukan, karena dengan menganggap itu pekerjaannya sendiri, engkau merampas kemuliaan Allah serta menempatkan dirimu sendiri di tempat Allah. Tidak ada Allah dalam hidup orang ini. Dia sendiri jadi Allahnya. Jangan mengatakan saya tidak tahu, saya tidak mau mengabdi. Karena bila engkau tidak mau mengabdi kebenaran, engkau akan menjadi hamba dosa. Jangan katakan, aku tidak punya dosa. Sebab bila demikian, engkau berdusta dan kebenaran tidak ada dalam dirimu. Ini saudara, apa yang dikatakan Santo Yohanes ini luar biasa. Kesadarannya bahwa kita di dunia ini untuk mengabdi Tuhan. Nah, kita lihat
sekarang jangan mengejar, ya. Jangan mengejar kemuliaan manusia, karena sesudah menerimanya upahmu di dunia hanya siksaan. Nah, saya mau mengulangi ini, saudara, karena kita melihat dalam realitas dunia ini banyak orang hidup hanya untuk mencari kemuliaan, mencari yang nyaman, mencari apa yang menjadi kenikmatan, mencari untuk mencari dan mencari tentang kepuasan. Jadi di sini kita lihat apa yang telah dikatakan oleh Santo Yohanes, Paulus, mengingatkan kita bahwa masa peziaran kita di dunia ini tidaklah begitu mudah. Ada musuh yang menghalangi kita untuk menuju tanah terjanji. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, ini dulu sesi pertama ini, ya. Kita nanti break dan kita akan masuk ke sesi yang kedua. Terima kasih. Sesi yang kedua, perjuangan melawan dunia. Siapa yang dimaksud dengan dunia? Di sini yang dimaksud dengan dunia bukanlah manusia pada umumnya, karena mereka itulah yang dikasihi Allah dan ingin diselamatkan Yesus. Dunia yang kita bicarakan di sini adalah orang-orang yang menentang Tuhan Yesus Kristus dan menjadi budak dari hawa nafsu mereka yang jahat. Jadi dikatakan dunia yang kita bicarakan di sini adalah orang-orang yang menentang Tuhan Yesus Kristus dan menjadi budak dari hawa nafsu mereka yang jahat. Ininya mau ganti slide ini. Bahaya dunia. Ya, dunia yang melalui kunjungan-kunjungan video, TV dan menjadi media sosial lainnya yang bersemangat duniawi menyelinap masuk ke dalam hati keluarga-keluarga Kristiani, bahkan ke dalam komunitas-komunitas religius. Tapi ada beberapa keluarga yang dalam kehidupan kesehariannya mereka tidak terikat untuk nonton TV, melihat TV, video. Bahkan saya sangat salut dengan orang tua yang mengatur bagaimana anak-anak itu menggunakan HP-nya dengan waktu yang ditentukan. Saya pernah beri retret di suatu daerah. Saya nginap di rumah ketua panitia itu, dan pada hari Sabtu itu mereka merengek-rengek minta HP ke mamanya. Mama, HP mah. Saya bilang, Ibu, kenapa mereka minta HP? Oh iya, Frater. Mulai dari hari Senin sampai Jumat mereka tidak memakai HP. Jadi hanya hari Minggu saja dan Sabtu dan Minggu mereka boleh saya kasih HP. Di situ saya melihat, luar biasa bijaksananya ibu ini. Dia tahu bagaimana HP-HP itu juga bisa menghancurkan kehidupan anak-anak ini nanti. Nah, ada juga ya di komunitas religius, ya apa namanya itu TV itu ya hidup sampai malam hari gitu, bahkan tidak dimatikan. Nah, ini juga tidak sehat kalau menurut saya komunitas-komunitas religius seperti ini. Ya, kembali tadi saya mengatakan saya bersyukur karena dari awal Romo Yohanes mengatakan tidak boleh nonton dan ada TV di biara. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam kenyataannya dunia menjadi penghalang besar untuk mencapai keselamatan. Apalagi untuk mencapai kesempurnaan. Ingat tadi kata Tuhan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa sempurna.
untuk mencapai kesempurnaan dengan realitas dunia saat ini dalam hidup kita ini tidaklah mudah. Tantangannya, godaannya silih berganti. Nah, kita lihat bagaimana dunia ini lewat kontak-kontak pribadi, surat-surat, menyurat, bacaan-bacaan, dan dewasa ini lebih-lebih lagi lewat media sosial seperti radio, TV, HP, komputer, internet, dan lain sebagainya. Dunia menyelinap masuk ke dalam kehidupan kita serta mempengaruhinya. Ya, coba kita lihat ya, kita main HP, ya begitu asik, komputer dan lain sebagainya, ya sampai terikat, seluruh waktunya hanya dipakai untuk hal-hal seperti itu. Lupa apa yang menjadi tujuan akhir hidup kita, bahwa yang dikejar ialah kesempurnaan. Tentunya dalam fungsinya yang baik, ya barang-barang ini sangatlah berguna, membantu kita, ya komputer, HP, dan lain sebagainya itu baik. Tapi kalau kita nanti mencari sesuatu dan mendatangkan dosa dari barang-barang ini, inilah dunia itu. Pengaruh-pengaruh ini seringkali sangat mendalam dan menjauhkan manusia dari jalan Tuhan. Ya. Jadi, di sini kita lihat bukan kita hanya mengeluh, aduh dunia kayak begini, susahnya hidup untuk sempurna itu begini. Kita tidak hanya mengeluh dan mengeluh, para saudara. Kita harus berjuang untuk mengalahkan dunia ini. Ya, dunia ini dalam hal ini sebenarnya musuh Allah. Ya, banyak orang terserap dalam hal ini, dunia ini. Lewat tawaran-tawaran akan kebahagiaan palsu, kenikmatan semu yang ditayangkan lewat iklan-iklan yang menipu. Banyak orang Kristen dipengaruhi dan dijauhkan dari Tuhan. Nah, kita lihat sekarang dengan iklan-iklan, barang itu baru diproduksi langsung di iklan, orang coba cari di mall, di Alfamart, Indomaret, Giant, semua orang mencari dan mencari. Ya, tentu kalau itu berguna untuk kita, ya itu tidak mengapa. Ya, kita butuh barang-barang seperti itu. Tapi tanpa disadari, banyak orang sudah terperangkap dalam jerat setan yang memperalat dunia ini. Ya, intervensi setan, ya, dia hadir dan menguasai dunia ini. Ya, kita lihat iklan-iklan yang merangsang untuk kita bisa beli, memiliki barang-barang itu. Mana ada orang pasang iklan dengan ya begitu saja. Dia berusaha bagaimana untuk merangsang supaya kita membeli barang itu, memiliki barang itu, dan pada suatu ketika kita terikat dengan hal itu. Dunia merangsang dan mengobarkan keinginan daging, menggoda dan menteror kita dengan pelbagai macam alasan. Khususnya dewasa ini, dunia berusaha menghilangkan kesadaran akan dosa, ya, menghilangkan kesadaran akan dosa. Ya, saya masih ingat apa yang dikatakan oleh Yohanes Paulus kedua, ya, manusia mati rasa terhadap dosa. Ya, dia sudah melakukan, ya, dia merasa tidak berdosa, ya, dia melakukan tindakan amoral, tindakan irasional, menyakitkan orang lain. Bahkan ada orang mengatakan kalau dia melihat orang lain menderita atas perbuatannya, oh dia sangat bahagia. Itu kalau saya katakan itu manusia setan. Ya, manusia setan. Nah, dikatakan hanya sekedar kekurangan psikologi, itu hanya kekurangan psikologi saja. Ya, sehingga orang bisa membunuh jutaan orang tanpa rasa bersalah, tanpa mengakui bahwa itu dosa.
Saudara, saya pernah melihat satu video singkat gitu. Ya. Setelah dia membunuh orang itu, dia menari. Berapa orang yang dia bunuh? 3 orang, ya. Dia membunuh 3 orang itu. Bukan dia menyesal gitu, tetapi dia menari. Dia merasa tidak bersalah. Ya. Inilah yang dikatakan oleh Yohanes Paulus kedua itu. Dosa struktural juga. Artinya dosa sudah masuk ke dalam struktur kehidupan masyarakat. Sehingga tidak disadari lagi bahwa itu dosa. Sungguh mengerikan. Karena mereka tidak menyadari akibatnya yang mengerikan itu. Misalnya aborsi, eutanasi, korupsi. Itu semuanya saudara. Hadir ada dalam dunia ini. Mentalitas manusia seperti ini. Ya. Hukum Tuhan mengatakan tidak boleh membunuh. Ya. Bahkan negara-negara tertentu yang dengan pemahaman itu, tetapi aborsi merajalela, korupsi, eutanasia, dan lain sebagainya. Para saudara, ini realitanya dunia ini. Ya, kita berjuang untuk mengatakan kepada dunia ini tidak dosa. Ya, dosa itu harus disingkirkan. Lalu dunia menolak Allah. Ya, tadi dia menikmati dunia itu, ya, dia terikat oleh dunia itu. Sekarang dunia menolak Allah. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Saudara, apa jadinya kalau dalam hidup ini kita tidak mengenal Allah atau menolak Allah? Ya, kemarin saya mempersiapkan Mater Dolorosa untuk hari Sabtu Suci. Di situ dikatakan, ya, ketika Yesus, Maria, dan Yosef harus mengungsi ke Mesir karena kejahatan Herodes, di situ dikatakan, apakah Allah itu harus disingkirkan dari dunia ini? Nah, para saudara, kita melihat realita itu. Ketika kita benar-benar tenggelam kepada dunia ini dengan segala kenikmatan, kita menolak Allah. Di situ dikatakan, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Orang yang mengadakannya itu, celakalah orang itu. Di Lukas 9 ayat 25, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita harus melawan arus dunia ini. Ya. Inilah kesaksian sebagai seorang Kristen. Ya, untuk mengubah mentalitas manusia yang ada di dunia ini. Manusia yang menolak Allah. Manusia yang menyingkirkan Allah. Ya. Apalagi di zaman modern ini, ya, segala sesuatu seperti orang tidak tergantung lagi pada Allah. Ya, pada harta, ya, pada teknologi dan lain sebagainya. Ya, kita lihat pada masa Covid, ya. Kita lihat Cina itu begitu canggih dan lain sebagainya, tapi babak belur juga oleh virus corona itu. Memang benar apa yang dikatakan Yesus dalam Injil Yohanes 15 ayat 5 itu. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam 1 Timotius ayat 1 ayat 18. Di situ kata, tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Untuk bisa boleh melawan dunia ini, kita harus juga memiliki iman, memiliki hati nurani. Ya, hati nurani untuk mendengarkan Allah
untuk takut akan Allah, setia kepada Allah. Nah, memang judul kursus ini bagus, menuju tanah terjanji, Yerusalem surgawi. Ya. Karena pada suatu ketika ya kita harus tinggalkan dunia ini. Bagaimana kita meninggalkan dunia ini? Ya, kita harus benar-benar tidak hidup untuk dunia ini. Makanya ada waktu Yesus berdoa, Bapa, aku berdoa untuk mereka. Mereka ada di dunia, mereka bukan milik dunia. Ya, sebagai kita orang Kristen, sebagai orang Kristiani, ya, kita harus benar-benar berjuang untuk menyelamatkan dunia ini. Dunia menggoda, ya, dunia membujuk dan mengikat kita dengan berbagai macam cara, antara lain dengan memakai slogan-slogan yang berlawanan dengan iman Kristiani, dengan menayangkan pertunjukan akan kesia-siaan dan kesenangan sensual, serta menggoda manusia dengan contoh-contoh yang jahat. Ya, ini semua ada di dalam dunia ini. Dunia menggoda kita saat ini. Makanya ada suatu ketakutan besar dalam hidup ini. Ya, apakah kita masih tetap setia kepada Tuhan? Ya, tapi apa yang tadi saya katakan, hidup dalam iman dan punya hati nurani. Ya, kita benar-benar takut akan Tuhan itu. Maka ketika kita takut akan Tuhan, maka kita bisa kuasai dunia ini. Kita bisa memberi kesaksian kepada dunia bahwa dunia bukanlah yang menjamin kehidupan manusia. Dunia mengagung-agungkan kebahagiaan orang kaya, orang yang berkuasa. Dia memuji-muji orang yang dapat menikmati hidup serta memuji-muji segala macam bentuk kenikmatan. Dengan demikian, ia berusaha memikat dan membujuk manusia ke arah kebahagiaan palsu dan menjauhkan manusia dari Tuhan, sumber kebahagiaan yang sejati. Kita sudah kapok dengan virus kemarin, ya, yang sekarang ini Omikron, ya, syukur sekarang sudah turun. Begitu banyak orang yang bukan hanya orang miskin, orang kaya saja mati, meninggal. Ya, saya masih ingat satu cerita itu. Ya, dalam hidupnya dia mengagung-agungkan kekayaan, kena virus Delta. Begitu dia kena virus, dia telepon ke rumah sakit dan rumah sakit sudah penuh. Dan dia mengatakan kepada petugas rumah sakit, kalaupun 200 juta juga malam ini saya bisa bayar. Apa jawaban dari orang yang di rumah sakit? Bapak, duit Bapak itu tidak ada artinya. Karena memang tidak ada tempat untuk Bapak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, disinilah kita lihat rapuhnya dan fananya dunia ini. Ya, orang banyak mencari apa yang disebut kebahagiaan di dalam Tuhan. Banyak orang yang ya sebelum COVID, orang yang retret, dulu mereka mengais kebahagiaan dalam hal-hal duniawi. Tetapi setelah mereka bertobat, mereka meninggalkan semuanya itu. Dan dari pengakuan mereka mengatakan, memang benar Tuhan itu satu-satunya kebahagiaan dalam hidup ini. Ya. Kita lihat soal uang, kedudukan, dan lain sebagainya. Itu semuanya akan berlalu. Ya. Bahkan ya sedikit sekali untuk memberi kebahagiaan, jaminan hidup. Itu saya bilang tadi. Orang yang kena virus corona itu, dikiranya dia banyak uang, dia bisa membeli kamar di rumah sakit. Apa kata orang itu? Tidak ada tempat bagimu. Walaupun uangmu triliunan, tidak ada tempat bagimu di rumah sakit. Nah, di sini kita, para saudara, melihat bagaimana kita harus berjuang melawan dunia ini. Lewat sandiwara, film-film video, internet, buku-buku, dunia berusaha membujuk orang untuk mengikuti jalan mereka. Jalan yang bertentangan dengan iman Kristiani.
Saya masih ingat cerita satu ibu, anaknya kuliah di Amerika. Ya. Di sana dia dipengaruhi oleh budaya, ya sebenarnya banyak yang membuat anak ini jauh dari Tuhan. Waktu dia SMA, dia disekolahkan di Katolik, sekolah Katolik. Kuliah, dia lanjut di Amerika. Begitu dia pulang dari Amerika, dia bilang, "Mama, turun semua salib. Salib itu turun, tidak boleh ada gambar rohani di sini. Gambar Yesus." Saudara, ini luar biasa. Budaya-budaya tertentu. Ya. Kebiasaan-kebiasaan tertentu. Dan coba kalau kita lihat sekarang, ya, betapa sulitnya kita untuk berdoa, betapa sulitnya kita untuk membangun hidup rohani. Makanya ketika pengajaran yang lalu, ya, ada satu kelompok, ya, saya mengatakan, kita tidak hanya menjadi orang Kristen yang biasa, kita harus menjadi orang Kristen yang luar biasa. Ya. Ini sesuatu yang benar kita perjuangkan di dunia ini. Kalau kita mau melawan arus dunia ini, kita harus menjadi orang Kristen yang luar biasa, bukan yang biasa. Khususnya dalam era milenial ini, lewat berbagai macam media sosial yang canggih-canggih, dunia yang ditunggangi iblis, menawarkan nilai-nilai semu yang sepintas tampaknya menarik untuk menjerat banyak orang, khususnya kaum muda. Banyak saudara, ya, kita lihat juga apa yang disebut gereja setan itu. Ya. Satu orang kirim video ke saya, ada barisan anak muda di Kolombia. Ya. Mereka namanya barisan si jahat. Jadi mereka mengarak-arak setan itu di tengah-tengah kota. Itu terang-terangan para saudara di Kolombia itu. Ya, kita tahu juga, ya, Indonesia juga banyak gereja setan itu. Ya, bahkan termasuk urutan ketiga kalau tidak salah, Amerika, Australia, dan terakhir Indonesia. Ini semua setan intervensi dalam hal dunia ini. Lewat semuanya itu dunia berusaha meyakinkan orang akan nilai-nilai yang bertolak belakang dengan nilai-nilai iman kita. Banyak saudara, ya, yang berusaha meyakinkan orang akan nilai-nilai yang bertolak belakang dengan nilai iman kita atau semangat iman kita. Lewat contoh-contoh yang jahat, ia berusaha membujuk orang untuk mengikuti jalannya yang sepintas lalu. Tampaknya memberikan kebahagiaan, namun yang sesungguhnya hanya membawa kesengsaraan belaka. Setan itu berjuang membujuk, menggoda kita pada hal-hal yang menggiurkan. Di balik semuanya itu adalah neraka. Ya, kalau dia sudah terikat dengan hal-hal seperti itu, ya setan ketawa, dia senang bahwa dia sudah terikat oleh hal itu. Dan pasti orang itu meninggalkan Tuhan. Ya, makanya akhir-akhir ini saya juga banyak orang minta untuk doa pembebasan dan lain sebagainya. Tapi saya bilang, Ibu, Bapak, doa seperti ini saya tidak bisa lakukan karena tidak bisa saya doa jarak jauh. Ya, harus kamu datang, tapi masih COVID. Ini banyak realitas bagaimana roh jahat intervensi. Ya. Dan dia memakai apa yang ada di dunia ini untuk membujuk kita. Ya. Dunia menteror dan membuat kita takut. Bila dunia gagal menggoda kita, ia berusaha menteror atau membuat kita gentar. Hal itu dilakukannya lewat ejekan atau olok-olokan dengan mengancam dan mempersulit kedudukan orang-orang Katolik atau orang yang beriman. Ya, yang lalu itu kan viral juga menyerang orang Kristen. Ya, soal salib, di salib itu ada jinnya. Ya. Itu kalau saya lihat dari kalangan Kristen itu banyak yang protes tentang hal itu. Tapi ya dari orang Katolik diam saja. Ya. Bahwa ada jin di atas salib. Ya. Lalu seorang
Protestan mengatakan, kalau kau mengatakan begitu, ya, bukan disalib itu jinnya, kau itu jinnya. Nah, di situ mereka benar-benar ya beradu argumen dan lain sebagainya. Dan saya yakin orang itu ya sadar akan apa yang dikatakannya itu menyakitkan. Ya. Lalu kadang-kadang bahkan lewat penganiayaan yang sesungguhnya, bahkan sampai membunuh mereka seperti yang terjadi di berbagai negara dewasa ini. Ya, untuk membela iman, ya. Ya, di Uganda kalau nggak salah itu, yaitu dibunuh, ya, orang-orang Kristen, orang-orang Katolik dan lain sebagainya. Saya juga pernah dikirim video gitu, bagaimana ada 3 orang, ya, ditangkap. Ya, mereka itu orang-orang yang dalam hidupnya sering mewartakan Injil, ya, evangelis mereka. Suatu ketika mereka ditangkap. Dan ketika mereka ditangkap dan mau dibunuh, mereka memuji Tuhan, mereka memuliakan Tuhan. Dan apa yang terjadi, para saudara? Mereka yang mau membunuh itu berlutut. Ya, tetapi ternyata mereka berlutut juga sedikit sekali unsur pertobatan. Dan akhirnya 2 orang dibunuh. Sedangkan yang satunya mereka lepas karena mereka takut dengan keberadaan orang ini. Dia merasa bahwa kekuatannya itu bukan dari manusia. Nah, perlu kita beri kesaksian ya dalam hidup ini. Jangan merasa nyaman saja dalam hidup ini. Kita harus siap kalau suatu ketika kita harus bersaksi tentang iman kita. Bagaimana cara mengatasinya? Untuk berhasil melawan kecenderungan yang berbahaya ini, orang harus berani memandang kehidupan dari sudut keabadian dan memandang dunia dalam terang iman. Ya, kita adalah peziarah-peziarah yang menuju Yerusalem surgawi itu. Kita tidak akan pernah lama di dunia ini. Ya, dunia ini hanya sementara. Surga itu abadi. Ya. Jadi janganlah kita hidup di dunia ini dan kita juga dimakan oleh segala hawa nafsu, kecenderungan yang ada dalam diri kita sampai kita melupakan atau lupa untuk mengejar apa yang disebut kesempurnaan hidup. Dunia sebagai musuh Kristus yang harus diperangi dengan segala kekuatan agar kita dapat menyelamatkan jiwa kita. Ya, untuk itu kita harus berdoa dan merenungkan sabda Tuhan sendiri, khususnya Injil. Ya, di dalam spiritualitas kami mengatakan siang malam berjaga-jaga dan merenungkan hukum Tuhan. Memang itu yang harus kita perbuat. Ya, saya lihat juga beberapa keluarga, ya, sebelum mereka istirahat, ya, malam mereka kumpul dan mereka buat di dalam rumah itu seperti ada kapel kecil di sana. Ya, mereka membaca kitab suci, kadang bergilir, yang mungkin bapak, habis itu istrinya, anaknya, dan saya rasa keluarga ini sangat bahagia. Ya, walaupun mereka hanya ya hidupnya ya, seperti itu saja. Secara duniawi mereka tidak terlalu berada biasa-biasa saja. Tetapi dalam batin dan dalam realita hidup sehari-hari mereka orang bahagia. Ya, surga itu mereka sudah rasakan di dunia ini. Pertama, kita juga harus menghindari begitu banyak kesempatan-kesempatan yang ditawarkan dunia, terutama bagi para biarawan, ya, untuk kami, ya, dan imam yang juga merupakan suatu kewajiban khusus. Mereka harus berani bersama Santo Paulus berkata, dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Ya, dunia ini telah disalibkan, ya, sudah dikalahkan oleh salib Kristus itu. Ya. Lewat evangelisasi dan pelayanan dan cara hidup kita sesuai dengan sabda Tuhan sendiri. Di sini dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang,
bersaksi, ya, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau kita lihat yang namanya Mother Teresa dari Kalkuta, orangnya sederhana gitu. Ya, kalau pendek, jalan bungkuk di masa tuanya. Tapi apa yang terjadi para saudara ketika dia meninggal, semua pemimpin dunia melayati orang ini. Terang bercahaya dalam hidup orang ini. Ya. Gak tahu kita datang membawa terang atau kegelapan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, disinilah kita berjuang untuk menginjili dunia ini. Lalu ketiga, jiwa-jiwa yang terpilih, baik religius maupun awam, dan para imamlah yang harus membantu umat untuk menghadapi dunia ini. Salah satu caranya yang efektif untuk itu ialah membentuk ya seperti kelompok-kelompok kecil, membentuk sel-sel di mana mereka dapat saling berbagi, menerima pengajaran, saling menguatkan, dan saling mendoakan dalam suatu semangat persaudaraan. Ya, ada contoh saudara-saudari kami dari KTM. Ya, mereka benar-benar hidup dalam komunitas. Ya, di sana mereka merenungkan sabda Tuhan, mereka saling men-sharingkan pengalaman, menguatkan, mendoakan, dan latihan-latihan karunia, karisma di sana. Saya rasa itu kita tidak bisa hidup sendirian dalam dunia ini. Kita juga harus bersama orang lain, ya, terutama jiwa-jiwa yang terpilih itu. Ya, kita harus bergaul dengan orang-orang yang salehlah dalam hidup ini. Jangan bergaul dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang membawa kita kepada dosa, kelompok-kelompok yang, hanya melakukan kejahatan. Ya, nah, penting hidup bersama dengan orang lain. Ya, terutama untuk hidup dalam iman ini, kelompok iman ini. Di sana kita benar-benar berjuang dan juga menimba banyak ya dari pengalaman-pengalaman orang yang terpilih ini. Ya, perjuangan melawan setan. Ya, kalau boleh saya tanya, setan sekarang ada di mana? Ya, jangan jauh-jauh Bapak Ibu. Setan itu ada di tempat Anda yang lagi mendengar pengajaran ini. Jangan takut. Yesus beserta engkau. Ya, bisa saja pada saat mendengar ini, ya mungkin dia seperti, ya udahlah, gak usah dengarlah, biasa-biasa saja. Ya, setan itu 24 jam mengganggu kita. Ya, karena kita tidak sadar kalau kita diganggu setan. Ada lagi, bukan setan takut dia, tapi dia takut setan. Ya, bukan dia usir setan, tapi setan usir dia. Tuh. Nah, di sini kita lihat setan ada di sekitar kita, ada dalam hidup kita. Dia intervensi ya dalam hidup kita. Realitas roh jahat atau setan karena iri hati atas kebahagiaan leluhur kita. Yang pertama, setan telah menghasut mereka untuk berdosa dan telah berhasil dengan baik. Karena itu, ya buku kebijaksanaan menyatakan bahwa karena dengki setan, maka maut masuk ke dunia. Santo Paulus mengajarkan bahwa perjuangan hidup kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh di udara. Siapa yang bisa melihat setan itu? Tapi pengaruhnya nyata, Bapak Ibu saudara-saudari. Ya, nyata pengaruhnya. Dia bukan hanya sebuah khayalan. Ya, coba kalau kita lihat ya, orang ke gereja, ya tidak semangat. Setan bilang, udahlah, tidak perlu ke gereja dan lain sebagainya. Ya biasa-biasa saja hidup itu. Ya, setan berusaha mempengaruhi kita. Lawanmu ialah si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, di sini kita lihat siapakah manusia itu, ya. Manusia itu lemah dalam kodratnya, ya. Setan itu kuat,
sebagai roh. Ya. Kalau saya lihat pada waktu kalau mau doa pembebasan, aduh, orangnya kurus. Ya sebenarnya diangkat diangkat begitu saja. Tidak berat orangnya. Tetapi ketika dirasuki oleh roh jahat itu, dia menjadi kuat. Ya, orang yang kekar aja dia kalah, yang gemuk badan besar aja dia kalah. Setan berkuasa. Nah, kita lihat dia bekerja dan bekerja untuk mempengaruhi manusia ini. Misi utama setan ialah supaya manusia itu ya putus hubungannya dengan Allah. Kalau manusia itu putus hubungan dengan Allah, tidak ada keselamatan lagi. Ya. Makanya kita lihat dalam hidup ini begitu banyak godaan. Ya, dia menggoda dalam kelemahan kita, keinginan kita dan lain sebagainya. Kalau penyelenggaraan ilahi membiarkan serangan-serangan itu, sebabnya ialah karena Allah memberikan kebebasan kehendak kepada manusia. Sehingga dengan kehendak bebas, manusia dapat menolak dan mengalahkan segala serangan yang si jahat itu. Ya, sini kehendak bebas kita. Kalau kita mau selamat, ya kita serang si jahat itu. Ya, kita serang si jahat itu dan kita benar-benar bersandar kepada kekuatan Allah. Setan itu luar biasa. Kalau dibanding dengan kita, ya kita tidak ada apa-apanya. Tetapi ketika kita ada dalam Allah, bersama Allah, setan tidak dapat berbuat apa-apa. Dari pihak lain, Allah selalu mendampingi kita dan menolong kita dengan rahmat-Nya dan melindungi kita lewat malaikat-malaikatnya. Namun juga secara langsung dengan memberikan rahmat yang cukup. Seperti dikatakan Santo Paulus, Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jangan takut. Ya, di Roma ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, ya kita tidak akan pernah berhasil untuk melawan kekuatan si jahat ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, banyak orang yang sekarang ini yang ingin keluar dari ikatan kuasa kegelapan itu. Ya. Nah, di sini juga kita, kalau boleh, ya kita juga belajar bagaimana berdoa untuk pembebasan, untuk membebaskan orang. Tapi sebelum kita membebaskan orang, kita juga dibebaskan terlebih dahulu. Terutama keinginan-keinginan kita yang tidak teratur, sehingga tidak diikat oleh si jahat. Nah, mengenali siasat setan. Si jahat tidak dapat bertindak langsung pada daya-daya kita yang lebih tinggi, yaitu budi dan kehendak. Allah menjaganya sebagai tempat kudus baginya, dan hanya Dia sendiri yang bisa masuk ke dalamnya dan mendorong kehendak tanpa kekerasan. Setan bisa bertindak langsung pada tubuh, pada indera-indera lahiriah dan batinia, dan khususnya pada imajinasi dan ingatan maupun pada hawa nafsu. Di depan tadi kita sudah bicara ya tentang kecenderungan ya pada harta, keinginan yang tidak teratur, kedagingan dan lain sebagainya. Setan bekerja di situ. Dia mengikat kita di situ. Jadi setan bertindak secara tidak langsung pada kehendak, minta persetujuannya melalui berbagai gerak dari daya-daya jiwa yang lebih rendah. Setan itu tahu apa yang menjadi kelemahan kita. Dia menggoda kita dalam kelemahan kita. Dia tahu keinginan kita yang tidak teratur. Kalau boleh dalam hidup ini, kita tutup itu supaya setan tidak boleh mengganggu kita pada bidang kekurangan kita di situ. Ya kalau karena kelemahan dan lain sebagainya itu, biasanya kalau kita tobat gitu, tobat batin, pengakuan dosa, biasanya itu tidak lama selesai sudah. Tetapi ada orang ketika dia mengaku dosa dan juga hanya melakukan penitensinya begitu saja, ya setan juga tetap mengganggu. Kadang-kadang orang yang sadar ketika dia diikat dalam hal kelemahan tertentu, di ruang pengakuan dia mengatakan kepada pastor, "Pastor,
setelah absolusi, pastor doakan saya pembebasan. Memang ini yang dibutuhkan ya oleh jiwa-jiwa ini. Ya, kalau tidak salah Padre Pio itu, ya, dia tahu, ya, kita tahu Padre Pio mempunyai sabda batin yang luar biasa. Seorang gadis dia mengaku dosa. Gadis itu sering ya mengaku dosa itu. Tapi Padre Pio bilang, tidak ada sesuatu yang mengikat engkau. Dan pada waktu itu Padre Pio mendoakan dan mematahkan ikatan dosa yang ditunggangi oleh roh jahat dalam diri perempuan itu. Dan setelah itu dia bebas. Nah, para saudara-saudari yang terkasih, mungkin selama ini kita merasa hanya itu kelemahan kita saja. Atau sebaliknya, kita hanya mengatakan kelemahan kita, oh itu karena roh jahat. Nanti orang seperti ini juga lupa untuk bertobat. Hanya dia menuduh roh jahat saja. Tetapi juga ada roh jahat yang benar-benar menunggangi bagian yang lemah dalam diri kita. Mengatasi godaan setan, para kudus dan khususnya Santa Teresa Avila menunjukkan jalan yang tepat untuk mengatasi godaan-godaan sebagai berikut. Yang pertama adalah berdoa dengan rendah hati dan yakin untuk memohon pertolongan Tuhan dan para malaikat kudusnya. Karena jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Doa kita harus rendah hati karena tidak ada sesuatu pun yang begitu cepat mengalahkan roh yang sombong dan pemberontak ini daripada kerendahan hati. Setan takut dengan orang yang rendah hati karena orang yang rendah hati dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri tetapi dia mengandalkan Tuhan. Ya, dari diri sendiri dia tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, ini keuntungan orang yang rendah hati. Ya, orang rendah hati dia terbuka dengan rahmat Allah dan memang hanya kekuatan Allah saja yang dapat mematahkan ikatan kuasa kegelapan dunia ini. Tetapi di atas segalanya, jangan lupa untuk minta bantuan kepada Santa Perawan Maria yang telah meremukkan kepala ular itu dengan kakinya. Bagi si jahat, dia lebih mengerikan daripada seluruh bala tentara dalam kesatuan perang. Maria telah mengalahkan semuanya itu. Karena itu para saudara sebagai orang Katolik, ya punyalah devosi kepada Bunda Maria ini. Ya, biasanya kalau saya setelah doa pembebasan, saya juga kadang-kadang ya berdoa minta tolong kepada Bunda Maria untuk membebaskan orang ini ya. Karena saya tahu Bunda Maria mempunyai kekuatan itu. Karena dia telah menginjak setan itu. Meremukkan kepala si jahat itu. Sarana kedua ialah penggunaan sakramen-sakramen dan sakramentali dengan penuh keyakinan, ya. Tapi juga jangan keterlaluan, ya. Air suci dipakai setiap makan kayak kecap, tidak, ya. Ya. Ini juga orang pakai bukan karena berdasarkan iman, hanya karena kuantitas. Jadi banyak ya pakai air suci, setiap hari rumah dipercik dengan air suci. Ya biasanya sekali dipercik ya 3 atau 4 bulan baru dipercik lagi. Tapi kalau sudah aman ya tidak perlu. Ya, pengakuan dosa yang merupakan faal kerendahan hati akan menaklukkan setan. Ya kalau kita jatuh dalam satu kelemahan tertentu dan kita sulit keluar dari situ, ya kita mengaku dosa. Supaya ketika kita didoakan, ya setan tidak mengganggu kita lagi pada dosa itu. Dan ketika kita selesaikan dosa itu, kita mengaku dosa itu, ya Tuhan bekerja secara bebas dalam diri kita. Ya sebagai orang Katolik, komuni kudus yang membawa kepada hati Yesus Kristus yang menang atas setan dan yang menjadi kengerian baginya. Bahkan sakramentali, tanda salib atau doa-doa liturgi yang didoakan dengan semangat iman dalam persatuan dengan gereja adalah pertolongan yang berharga. Saya juga lihat beberapa keluarga kalau anaknya pergi, ya dia tanda salib di dahinya, ya dia tanda salib di dahinya supaya anak itu dilindungi dari yang jahat. Sebenarnya doa Bapa kami itu kan setiap hari. Doa Bapa kami juga dipakai. Ya, jauhkanlah kami dari yang jahat. Santa Teresa menganjurkan dengan cara khusus untuk menggunakan air suci. Ya, mungkin karena penghinaan yang harus diderita setan
dengan melihat dirinya digagalkan dengan alat yang begitu sederhana. Malu setan, hanya dipercik dengan air suci. Iman yang besar, setan tidak berdaya. Karena itu ketika kita percik dengan air suci, ya tidak begitu saja, tapi kita harus punya iman. Ya percaya bahwa Tuhanlah yang bertindak untuk melawan si jahat. Sarana terakhir melawan godaan setan adalah kejijikan, ya, total terhadap setan, atau meremehkannya sungguh-sungguh. Sekali lagi, Santa Teresialah yang meyakinkan kita akan hal ini. Hendaklah ini diketahui dengan baik, bahwa setiap kali kita menjadi dia objek kejijikan kita, setan kehilangan kekuatan dan jiwa memperoleh kekuasaan yang lebih besar atas mereka. Setan tidak punya kuasa kecuali terhadap jiwa-jiwa pengecut yang melepaskan senjata-senjata mereka. Nah ini para saudara, kita lihat sarana-sarana kita ini. Kesimpulan ya, bahwa kita sudah melihat bahwa kehidupan Kristus adalah suatu peperangan. Kalau kita lihat dalam perjalanan Yesus di dunia ini, ya, dia berhadapan dengan realitas si jahat ini. Ya kita lihat, ya dia digoda di padang gurun, ya digoda dalam keinginan mata, keinginan daging, dan kesombongan hidup. Godaan ini juga menggoda kita dalam hidup ini. Ya keinginan mata, keinginan daging, kesombongan hidup seperti yang tadi kita bicarakan. Jadi kalau Yesus saja sebagai Allah ya digoda oleh setan, diganggu oleh setan, apalagi kita, terutama kita yang benar-benar berjuang dalam membangun hidup rohani. Ya. Jangan takut, ya semakin hidup rohanimu menjadi baik, setan pun ya dia takut juga. Ya. Karena kita mempunyai kekuatan di situ. Tetapi kalau hidup rohani kita dangkal, ya kita menjadi bulan-bulanan oleh si jahat itu. Ya, jadi setan itu takut dengan orang yang benar-benar membangun hidup rohaninya dengan baik. Karena orang yang membangun hidup rohaninya muncul apa yang disebut semangat kerendahan hati. Seperti itu sudah saya katakan tadi. Kita lihat Yesus sendiri. Banyak ya dalam pelayanannya dia mengusir roh jahat, dia membebaskan orang dari gangguan roh jahat. Dalam pelayanan kami, begitu banyak orang pada zaman sekarang ini butuh untuk dibebaskan dari roh jahat. Entah itu pengaruhnya secara langsung maupun tidak langsung, melalui godaan-godaan, melalui kelemahan-kelemahan yang ada dalam dirinya. Nah, di sini kita lihat para saudara, ya, bahwa benarlah kata Paulus tadi, ya, perjuangan kita ya melawan roh-roh di udara itu, peperangan ya yang mengganggu kita. Ya. Nah kita lihat suatu peperangan yang mengganggu yang memerlukan penggunaan siasat seumur hidup. Ya, selama hidup ini kita berjuang. Ya, suatu peperangan yang sangat penting karena taruhannya adalah kehidupan kekal. Sebagaimana diajarkan Santo Paulus di dalam kitab, ya, di dalam ada dua manusia. Manusia baru dengan kecenderungan yang mulia, adikodrati ilahi. Ini dihasilkan oleh Roh Kudus di dalam kita melalui jasa Kristus dan perantaraan Bunda Maria dan para kudus. Namun dalam diri kita juga masih ada manusia kodrati atau manusia lama di dalam kita, dengan segala kecenderungan jahat yang tetap tinggal, bahkan sesudah pembaptisan, dengan ketiga keinginan jahat yang kita warisi karena dosa asal. Keinginan daging ini diaduk dan diperkuat oleh dunia dan setan. Maka orang Kristiani adalah seorang prajurit, seorang olahragawan yang berjuang sampai mati untuk suatu mahkota abadi. Salam, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, terima kasih kepada Frater Dion yang telah memaparkan materinya pada malam hari ini. Dan dapat disimpulkan kembali ya, bahwa kehidupan Kristiani ini merupakan suatu
peperangan melawan musuh-musuh rohani. Tetapi kita percaya sebagai orang beriman bahwa Tuhan memberikan rahmat untuk dapat mengatasi semua halangan ini, hingga kita dapat semakin dekat kepada Tuhan dan juga mengalami kasih-Nya. Dan pada saat ini kita akan masuk di dalam sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan yang pertama, Frater, apakah orang yang tidak mau mengaku dosa dikarenakan dia berpikir untuk apa mengaku dosa kalau setelah mengaku nanti berbuat dosa lagi? Jadi lebih baik tidak perlu mengaku dosa. Itu tanggapannya. Apakah ini termasuk kesombongan dari diri orang itu? Silakan, Frater. Ya, kalau mengaku dosa itu artinya kan kita mengikis dosa-dosa kita, mengurangi, dan juga kita dari pengakuan dosa itu kita mendapat kekuatan. Ya, rahmat pengampunan itu memberi kita kekuatan. Memang benar, setelah kita mengaku dosa, kita bisa saja jatuh. Ya, tapi dia kan sudah mengungkapkan suatu kerendahan hati. Ya, bukan berarti nanti setelah ngaku dosa, kita harus jadi malaikat. Saya kira tidak seperti itu ceritanya. Ya, dengan dia mengatakan itu tadi, berarti suatu kesombongan bagi menurut saya. Karena apa? Dengan dia mengaku dosa, dia mengungkapkan kerendahan hati. Saya rendah hati Tuhan, saya telah berdosa. Ya, untuk besok dia jatuh lagi, ya kita datang lagi dong. Ya, jangan sampai terjadi apa yang dikatakan penumpukan dosa. Ya, ada yang sampai orang bilang, "Ui, jamuran dosanya." Saya juga melihat misalnya ada orang dengan senangnya gitu. Saya sudah 40 tahun tidak mengaku dosa. Wih, luar biasa ya. Saudara, orang menjadi kudus itu karena kesadaran akan dosa. Mereka juga mengaku bahwa mereka pasti memang dengan kelemahan itu juga mereka jatuh. Tapi kalau jatuh orang bilang bangun kan, kalau tidak bangun ya tambah parah kan. Jadi saya rasa ya orang itu saya bilang tadi, kalau dia mengaku dosa dia rendah hati kan. Lihat tadi pemungut cukai. Orang ini pulang dan dibenarkan. Dan dengan dia mengikis dosa yang ada dengan pengakuan dosa, saya rasa hidupnya lebih mudah dijalani. Dan lebih ada kekuatan. Dan lebih memupuk hubungan pribadinya dengan Tuhan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Frater untuk jawabannya. Kita langsung saja ke pertanyaan yang kedua. Manusia tidak bisa terlepas antara jasmani dan rohani. Karena di antara jasmani dan rohani ini harus ada keharmonisan, sinkron, dan satu kesatuan. Tetapi terkadang antara rohani dan jasmani ini tidak harmonis. Dan pada saat itu terjadi peperangan antara rohani dan jasmani pada orang tersebut. Apakah situasi seperti ini berbahaya? Bila berbahaya, mengapa dan bagaimana cara mengatasi hal ini? Dalam kehidupan jasmani dan rohani itu harus ada keseimbangan. Di dalam dunia ini, hidup di dunia ini, kita perlu jasmani. Misalnya uang, ya, makanan yang sudah saya katakan tadi, itu kita perlu. Ya, bukan berarti orang yang sangat rohani itu tidak makan. Ya, ada juga ya namanya itu nanti fanatis. Ya, jadi seolah-olah hanya rohani saja ya dibangun. Ya kita juga sebagai orang rohani, ya kita juga bekerja dong. Ya, kita bekerja untuk dapat makan, untuk dapat ini dan lain sebagainya, untuk kebutuhan hidup lah. Ya, tetapi seimbang. Misalnya kalau hari Minggu, ya janganlah buka toko, pergi ke gereja, ya, atau setiap hari ke gereja, toko tutup, itu juga tidak baik, ya. Jadi ada keseimbangan, kebijaksanaan. Kita menjadi orang yang bijaksana, mampu mengaturnya dengan baik dan benar.
Kita juga harus berjuang untuk mendapatkan uang, untuk membiayai anak sekolah dan lain sebagainya. Jadi tidak ekstrim lah ya. Yang ini diagungkan, yang ini diabaikan, ini tidak benar juga. Jadi rohani dan jasmani itu harus seimbang, selalu seimbang ya. Karena rohani untuk keabadian, jasmani untuk hidup di dunia ini. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Frater. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Frater, apakah untuk menjadi seorang yang suci dengan perkembangan saat ini, apakah kita tidak boleh menonton TV, HP, atau sosial media lainnya? Apakah sedemikian lemahnya manusia sehingga semua perkembangan teknologi ini akan menghancurkan manusia? Apakah pernyataan ini benar atau tidak? Semua yang dihasilkan tadi seperti TV dan alat-alat ya, yang teknologi dan lain sebagainya, itu juga dibuat oleh manusia yang merupakan juga itu kemampuan yang diberikan oleh Tuhan. Tentunya semuanya ini dipakai menjadi sarana untuk mempermudah, misalnya komputer, untuk mempermudah pekerjaan kita, komunikasi kita, HP. Barang-barang itu tidaklah jahat. Tetapi menjadi jahat, kita membuat barang itu, mengakses sesuatu yang nilainya tidak berkenan di hadapan Tuhan, mendatangkan dosa. Misalnya orang menjadi terikat pada internet, itu kan tidak baik. Ya, misalnya terikat pada nonton TV, setiap hari harus ada tahu jadwal sinetron. Dia harus juga tahu bagaimana mengaturnya. Boleh nonton, boleh nonton. Ya kebetulan di dalam biara kami kan sejak semula Romo Yohanes tidak boleh nonton TV. Karena harus diakui tidak terlalu banyak yang positif. Ya, saya tidak mengatakan tidak ada yang positif, ada yang positif. Informasi-informasi sosial media itu berguna untuk mengetahui situasi di dunia. Kalau itu positif, mengapa itu kita katakan jahat? Kalau negatif, ya mungkin kita terikat dan seolah-olah seluruh perhatian kita pada barang itu atau berusaha untuk mati-matian untuk mendapat barang itu, ya. Jadi semuanya yang diberikan oleh yang ada, misalnya kayak TV, video, apa namanya HP, mobil, itu dari barangnya itu sendiri baik. Bila barang itu membantu kita, menolong kita untuk kelangsungan hidup kita di dunia ini, bukan untuk mengikat kita dan mendatangkan dosa bagi kita. Terima kasih. Ya, baik, Frater. Pertanyaan yang selanjutnya menyangkut situasi saat ini di mana dunia sedang dilanda oleh COVID-19. Nah, dengan kenyataan ini kita harus melakukan misa online di rumah. Tetapi sekarang gereja sudah melaksanakan misa offline. Nah, masih banyak orang memilih untuk tetap misa online daripada offline. Apakah ini termasuk godaan atau tidak? Silakan, Frater. Iya, memang karena sudah hampir 2 tahun lebih ini kita misa online. Jadi sepertinya kita sudah dikondisikan dengan situasi itu. Mungkin kita merasa nyaman gitu ya. Tetapi itu kan kondisinya, situasinya berbeda. Saya itu masih ingat kata atau cerita seorang ibu lah. Dia bilang, Frater, kalaupun misa online itu tidaklah sama dengan misa offline, ya. Nah, lihat ibu itu ada sesuatu kekurangan dari misa online itu, karena dia hanya ya mengikuti acara itu seperti oke, sebagai situasi kita bisa terima, tetapi itu tidak membuat kita untuk dipakai ketika misa sudah offline. Ya, tergantung keberadaan kita. Kalau kita misalnya sebagai orang Katolik, dia harus misalnya menyambut komuni. Bagi kita, bagi dia sebenarnya misa online itu ya tidak terlalu banyak untungnya,
Kenapa? Karena di situ dia tidak menerima Yesus secara langsung, tetapi dia masih merindu untuk menerima Yesus secara langsung, makan tubuhnya. Nah, mungkin karena kita sudah merasa nyaman atau udahlah repot nanti macet ya dan lain sebagainya, harus mandi dan lain sebagainya, persiapkan segala sesuatu. Kalau online kan tinggal duduk, apalagi bangun dari bangun dari tidur, selimutnya masih ada di kaki, langsung duduk dan bisa online. Jadi kayak apa namanya, sebentar saja udah beres. Ini tergantung dari semangat kita, ya. Kalau situasi seperti itu, tapi kalau semangat kita, misalnya kita tahu bahwa offline lebih apa namanya, dapat situasinya, suasananya, ya pasti dia berjuang. Tapi kalau dia merasa nyaman dengan online, ya mungkin ya, dia merasa dia tidak perlu repot. Jadi di sini juga setan juga bisa bekerja ya untuk melarutkan dia dalam dosa kemalasan. Ya, orang yang saya bilang tadi ibu itu, frater bisa online itu, aduh cuman begitu saja. Memang situasi bisa seperti itu, tapi ketika offline, ya dia datang dong. Saya rasa jauh lebih tinggi nilainya. Terima kasih. Baik, Frater, terima kasih untuk jawabannya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang selanjutnya. Jadi ada pengalaman dari seseorang, ada seorang katekumenat usia 20 tahun, dia pernah bertanya tentang perbuatan zina yang sulit saya jawab. Dia bertanya seperti ini, kalau saya melihat video-video porno, tapi dalam bentuk animasi, apakah saya berdosa? Kan perbuatan zina itu adalah ketika kita melihat seseorang dan menginginkannya, bukan melihat gambar-gambar animasi. Nah, apakah Frater bisa memberikan ayat-ayat kitab suci yang memperbaiki pola pikirnya ini? Ya, perbuatan zina itu kan bisa saja dia secara langsung berzina. Ya, itu sudah merusaki tubuhnya, pikirannya, ya, dan hatinya. Tapi kalau dengan apa namanya, animasi, itu kan merangsang, ya, merangsang. Dan dengan merangsang itu, pikiran dia kan ke hal yang zina itu. Jadi di situ juga ya dia tetap berdosa, walaupun itu dalam bentuk animasi, karena animasi itu sudah meracuni pikirannya, dan pikiran itu adalah pikiran dosa, ya zina. Mungkin secara fisik tidak, tetapi pikiran animasi membangkitkan pikiran itu, perasaan itu. Nah, perasaan berdosa itu. Nah, tadi dikatakan oleh Yesus, dia kutip perjanjian lama, ya, kalau matamu ya berdosa, cungkilah. Ya, mungkin tidak cungkil. Ya, kalau ada penglihatan seperti itu, hendaklah kau atasi dan kau jangan buka walaupun dalam bentuk animasi. Animasinya itu seperti itu, tapi dia merangsang, ya, merangsang pikiran, ya, dan apa namanya, hati, dan akhirnya ya itu berdosa, ya. Tidak hanya fisik langsung menyentuh kepada fisik, tetapi itu dari hal animasi itu sudah merangsang dan itu sudah meracuni perasaannya, dan itu sudah merusak jiwanya. Jadi kata Yesus tadi, jika matamu ya itu berdosa, cungkilah. Tapi tidak perlu cungkil, maksudnya jangan melihat dan hindarilah hal-hal seperti itu. Ya, memang ada godaan untuk bisa melihat hal itu, tapi sadarlah, ya, kata Yesus itu, cungkilah ya mata. Ya, tidak perlu cungkil yang dimaksud sini, tapi hindarilah dan jauhkan dari dosa itu. Terima kasih. Baik, Frater, terima kasih untuk jawabannya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, karena waktu kita sudah menunjukkan hampir pukul 9:30, maka sudah waktunya untuk mengakhiri sesi kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Frater Dionysius CSE yang sudah memaparkan materinya pada malam hari ini, dan juga kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang sudah berpartisipasi di dalam kursus online kita pada malam hari ini. Dan sebagai pengumuman, sesi selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Rabu 13 April 2022 pada pukul 19.30 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat dengan tema pentingnya mortifikasi yang akan dibawakan oleh Suster Mari Alfonsa Putri Karmel. Dengan demikian, berakhirlah acara kita untuk sesi yang ke-11 ini. Dan mari kita tutup seluruh rangkaian sesi kita pada malam hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur untuk penyertaan dan bimbingan-Mu di dalam sesi kami pada malam hari ini. Biarlah apa yang telah kami dapatkan dapat menumbuhkan kasih kami kepadamu. Kami serahkan seluruh aktivitas kami, istirahat kami, dan juga doa-doa kami pada malam hari ini kepadamu. Mampukanlah kami untuk senantiasa hidup di hadirat-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.